Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Triana Sari. Hari ini saya akan membuat sebuah video sebagai tugas UAS pada mata kuliah pendidikan matematika dasar. Di sini ada dua video, yaitu video tentang persen dan perbandingan. Oke, selanjutnya bisa langsung disaksikan. Selamat menonton. Terima kasih. Hari ini saya akan membuat sebuah video tentang persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100 atau 1/100 kayak gitu. Nah, contohnya itu ada misalnya 1%, artinya yaitu 1/100. Lalu ada juga misalnya 10% nih, 10/100. Lalu ada lagi misalnya 20%, yaitu artinya 20/100. Baik. Nah, ada juga rumus menghitung pecahan atau sesuatu menjadi persen, yaitu dengan rumus seperti ini, yaitu jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Seperti itu. Oke. Nah, hari ini saya juga punya contoh. Biasanya persen itu digunakan biasanya di mall-mall untuk sesuatu yang mendapatkan diskon. Misalnya beli baju dapat diskon 20% kayak gitu. Gimana cara menghitungnya nanti kita bahas di video ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat pecahan biasa menjadi pecahan persen. Misalnya 1/2 sama dengan berapa persen? Mari kita hitung bersama-sama. Yaitu pertama kita rubah menjadi 1/2, tinggal kita kalikan menjadi 100. Jadi kita kalikan semua dikalikan jadi 100%, itu 1/2 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah, ya, pertama kita kalikan dulu yang atas, 1 dengan 100, yaitu 100 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah, ya benar, 50%. Lalu sekarang saya punya contoh soal yang kedua. Contohnya yaitu dalam sebuah kelas terdapat 50 orang siswa. Nah, siswa perempuan ada sebanyak 30 orang. Lalu sisanya atau 20 orang adalah siswa laki-laki. Maka berapa persenkah jumlah siswa perempuan? Dari soal ini kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu yang jumlah bagian dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Yuk kita hitung bareng-bareng. Pertama, kita buat dulu yaitu jumlah siswa perempuan yaitu sebanyak 30%. Lalu dibagi jumlah seluruh siswa yaitu 50%. Lalu kita kalikan 100%. Oke, untuk mempermudah kita kalikan 30 dengan 100. Sebelumnya kita coret dulu nolnya, yaitu menjadi 3 dikali 100, yaitu, ya benar, 300. Selanjutnya 300 dibagi 5. Lalu hasilnya adalah 60%. Jadi jumlah siswa perempuan di kelas adalah sebanyak 60%. Selanjutnya kita akan menggunakan contoh soal diskon. Misalnya, ibu berbelanja baju dengan harga Rp120.000. Lalu, ibu mendapatkan potongan diskon sebanyak 15%. Lalu, berapa yang harus ibu bayar? Nah, kita hitung dulu jumlah persen yang ibu dapatkan diskonnya, yaitu dengan 15/100 dikali dengan 120.000. Baik, hasilnya adalah, ya benar, 18.000. Seperti itu. Lalu berapa sih yang harus ibu bayar? Ya sudah, kita tinggal mengurangi jumlah
baju tersebut, jumlah harga baju tersebut dengan jumlah diskon, yaitu 120.000 dikurang 18.000, dan hasilnya adalah, ya benar, Rp102.000. Terima kasih. Selanjutnya kita akan next video perbandingan. Yuk, selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan. Nah, apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis, dan dia dinyatakannya dengan cara yang sederhana. Perbandingan juga dapat dibentuk sebagai pecahan. Kenapa pecahan? Karena perbandingan juga dapat ditulis sebagai A dibagi B atau A per B, dengan syarat B bukan sama dengan 0. Nah, berikut contoh-contoh perbandingan pecahan, yaitu contohnya 1 berbanding 2 atau 1 per 2, 1 berbanding 4 atau 1 per 4, 2 berbanding 3 atau 2 per 3, dan ada juga 5 berbanding 6. Kayak gitu contohnya. Perbandingan juga punya simbol atau tanda, yaitu ada 3. Yang pertama adalah simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Lalu apa sih gunanya simbol-simbol tersebut? Nah, gunanya simbol tersebut adalah, contohnya yang pertama, kalau dia berbentuk seperti begini, nah ini artinya adalah lebih besar dari. Kita bisa lihat kalau tambahin tiang ini, nanti dia jadi B ya. Nah, sedangkan kalau dia begini, artinya dia lebih kecil dari atau kurang dari. Nah, ini kita tambahin jadi K. K itu artinya kecil, sedangkan yang B artinya besar. Nah, kalau sama dengan, berarti si dua nilai tersebut memiliki nominal yang sama meskipun berbeda. Misalnya 1 per 2 sama dengan 3 per 6. Itu memiliki nominal yang sama karena sama-sama bisa dibagi dan hasilnya menjadi 1 per 2. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang mengerjakan perbandingan dengan alat peraga. Yuk kita saksikan. Oke, nah ini alat peraganya, yaitu menggunakan berbagai macam pizza. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 pizza. Yang udah aku bagi-bagi. Yang ini aku bagi menjadi 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian, 7 bagian, 8 bagian, dan 9 bagian. Di sini kita akan melihat perbedaannya ya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang aku punya contoh, misalnya 1 per 4 berbanding 2 per 3. Yang mana yang 4? Ini yang 4 ya. Kita ambil 1 bagian dari 4. Ini kita ambil 1 bagian dari 4. Yang bawah ya misalnya. Oke, kita taruh di sebelah sini. 1 per 4 berbanding dengan 2 per 3. Kita ambil 2 bagian dari item yang sudah dibagi menjadi 3. 2 bagian dari 3. Oke, kita taruh di sini. Dan kita taruh lagi di sebelah sini. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, lebih besar yang mana ya? Ya benar, jadi 2 per 3 dia lebih besar dari 1 per 4. Bisa? Oke, next. Selanjutnya kita coba lagi. Kita taruh lagi di sini. Yuk, kita coba lagi di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba, yaitu 1 per 2 dengan 1 per 9. Kita lihat ya, kita sama-sama 1, dan apakah lebih besar yang mana? 1 per 2 berarti kita ambil 1 bagian dari 2 potong pizza. Yang mana? Yang ini. Ini kita ambil ya. 1 bagian dari 2 potong pizza. Kita taruh sebelah sini. Bisa? Oke, sekarang kita ambilnya 1 bagian dari 9 potong pizza. Nah, ini dia. Dia 9. Oke, kita taruh di sebelah sini. Bisa terlihat mana yang lebih besar? Iya, benar. Jadi 1 per 2 lebih besar dari 1 per 9. Baik, selanjutnya kita taruh lagi di sebelah sini.
ini juga kita simpan lagi di tempatnya, tempel dulu ya. Oke, kita simpan di sebelah sini. Selanjutnya yaitu kita coba lagi, misalnya 1/2 lagi dengan 3/6. Yuk kita coba ya. Kita ambil lagi sebelah sini ya. Ini 1/2 tadi karena dari satu bagian dari 2 potong. Kita taruh sebelah sini. 1/2 dengan 3/6. Yang mana? Yang ini kita ambil yang sebelah sini karena ini adalah 3 bagian dari 6 potong yang kita ambil. Kita ambil. Oke. 1 bagian. 2. And then terakhir 3. Oke. Nah, bisa dilihat mana yang lebih besar? Tidak ada yang lebih besar karena 1/2 dan 3/6 adalah nilai yang sejenis. Jadi dia nilainya adalah sama-sama setengah bagian dari bagiannya masing-masing. 1/2 adalah 1 bagian dari 2 potong, sedangkan 3/6 adalah 3 bagian dari 6 potong. Oke, sekian.